Shalom, selamat pagi. Salam berjumpa kembali bersama Jemaat Gereja Toraja Bogor melalui Renungan Harian Toraya edisi tanggal 1 Agustus 2025. Bapa dan Ibu yang kekasih dalam Tuhan, sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi yang indah ini, mari Bapa dan Ibu kita sama-sama berdoa. Bapa yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada pagi yang indah ini kami datang sujud menyembah di hadapan-Mu. Oleh karena pertolongan dan kasih setiamu, kami boleh bangun pada pagi ini dengan tidak kekurangan sesuatu apapun. Ya Bapa di surga, kami akan beraktivitas, namun sebelum itu kami akan mendahului untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Mari Bapa tuntun kami, sertai kami, berikan kami hikmat agar kami mampu membaca dan merenungkan firman-Mu ini. Sehingga pada pagi hari ini kami boleh dimampukan oleh karena berkat kasih karunia-Mu melalui firman-Mu yang indah ini. Ampuni salah dosa kami, tutup bungkus kami dengan darah-Mu yang kudus. Dalam tangan-Mu kami serahkan hidup ini. Haleluya, 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 amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada pagi hari ini terambil dari Hosea pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-10 sampai 17. Lembaga Alkitab memberi judul Hukuman yang Mematikan atas Israel. Seperti buah anggur di padang gurun, Israel kutemukan dahulu. Seperti buah sulung, hasil pertama pohon ara. Aku melihat nenek moyangmu. Tetapi mereka pergi kepada Baal Peor dan telah membaktikan diri kepada berhala yang memalukan. Mereka menjadi menjijikkan seperti apa yang mereka cintai. Kemuliaan Efraim terbang menghilang seperti burung, tiada yang melahirkan, yang hamil ataupun yang mengandung. Sekalipun mereka membesarkan anak-anaknya, aku akan membuat mereka kehilangan semua anaknya. Sungguh celakalah mereka pada waktu aku menjauh dari mereka. Efraim, seperti yang aku lihat, telah membuat anak-anaknya menjadi binatang perburuan. Efraim terpaksa menyerahkan anak-anaknya kepada si pembunuh. Berilah kepada mereka, ya Tuhan, apa yang akan kau beri. Berilah kepada mereka kandungan yang keguguran dan buah dada yang kering. Segala kejahatan mereka terjadi di Gilgal. Sungguh di sana pun aku sudah membenci mereka. Karena jahatnya perbuatan-perbuatan mereka, aku akan menghalau mereka dari rumahku. Aku tidak akan mengasihi mereka lagi. Semua pemuka mereka adalah pemberontak. Efraim telah dipukul. Akarnya sudah kering. Mereka tidak akan menghasilkan buah. Sekalipun mereka melahirkan anak, aku akan mematikan buah kandungan yang amat berharga. Allahku akan membuang mereka, sebab mereka tidak mendengarkan Dia. Mereka akan mengembara di antara bangsa-bangsa. Sampai sekian jauh firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini. Judul renungan kita yaitu Jangan Sampai Tuhan Berpaling. Pododa na bokoi ki puang. Di setiap masa hingga saat ini, kemapanan, kesuksesan, kekayaan, status dan kedudukan yang tinggi kelihatannya membawa manusia merasa bahwa di tengah situasi seperti itu tidak akan terjadi keruntuhan. Ingatlah dan berhati-hatilah, karena itu semua bisa menjadi berhala. Pengkhianatan jika karena semua itu kita melupakan Tuhan. Hosea pasalnya yang ke-9 ayat 10 sampai 17 menggambarkan kekecewaan Tuhan kepada Israel, khususnya Efraim, Israel Utara.
Israel seperti buah pertama yang sangat dikasihinya. Kini pengkhianatan dengan menyembah Baal. Pelanggaran ini menyebabkan Tuhan harus menghukum keturunan Israel. Kemuliaan mereka akan hilang. Kemandulan akan dialami anak-anak mereka. Mereka akan mati. Israel akan mengalami penderitaan, dibuang dan akan mengembara di antara bangsa-bangsa, karena mereka tidak mau mendengarkan Tuhan. Israel telah memiliki banyak kemuliaan, kekayaan, dan keturunan, tetapi pada akhirnya kehilangan segalanya karena pengkhianatan akan kesetiaan kepada Tuhan. Pengalaman pahit yang dialami Israel mengajak kita untuk merenungkan sejauh mana ketaatan kita kepada Tuhan. Kita bisa terbuang dari Tuhan. Kita bisa mengalami krisis identitas, kehancuran keluarga, terlebih jaminan masa depan akan hilang apabila kita tidak setia kepada Tuhan. Ketika kita dikasihi, kita diberi kekayaan dan keturunan. Jangan memperhalakan berkat itu dan lalu melupakan Tuhan sang sumber berkat. Apabila Tuhan telah mengasihi kita, memalingkan mukanya dan dari kita, siapa lagi yang bisa menyelamatkan? Tuhan menghukum bukan karena Tuhan kejam, melainkan karena manusia yang memilih jalan yang bertentangan dengannya. Bertobatlah selagi masih ada kesempatan yang dianugerahkan kepada kita. Amin. Sampai di sini renungan kita. Sebelum berpisah, mari Bapak dan Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, pada pagi yang indah ini kami sudah membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya apa yang kami baca di Hosea ini, tanamkanlah dalam hati kami. Mampukan kami melewati hari-hari ini dengan kasih dan penyertaan-Mu. Dan jauhkan kami daripada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Ajarlah kami selalu setia memuji dan memuliakan Engkau dimanapun kami berada. Secara khusus pada pagi ini Tuhan, kami akan beraktivitas. Kiranya Tuhan menuntun kami, memberikan kami hikmat akan firman-Mu, agar pada pagi hari ini kami mampu menjalankan aktivitas dengan kasih dan penyertaan Tuhan. Ya Bapa di surga, tuntun kami, sertai kami, dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami datang mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.